Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan berkahnya pada kesempatan hari ini, di siang hari ini, kita semua bisa berkumpul dalam rangka penguatan komunikasi publik perwakilan BKKBN Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang terhormat kepada Bapak Widwiono MKes. Selamat siang, Pak, selaku Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah. Yang terhormat kepada Dr. Tonang Dwi Ardianto, spesialis patologi klinis konsultan. Selamat siang, Dr. Tonang yang ada di dalam Zoom meeting. Selamat siang. Semoga selalu dalam keadaan sehat, Dok. Alhamdulillah, terus. Terima kasih, Dok. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Arum Binang Adikismo, biasa dipanggil Adi, dari tim komunikasi publik Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Senang sekali saya hari ini bersama teman-teman semua bisa memberikan penguatan. Kita menjalankan sebuah kolaborasi bersama dalam rangka penguatan komunikasi publik bagi teman-teman perwakilan BKKBN Jawa Tengah. Untuk memulai kegiatan hari ini, kita akan langsung mendengarkan arahan, sambutan, dan opening yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Widwiono selaku Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Adi dari Kementerian Kominfo, KPC PIN 10 Jawa Tengah. Yang saya hormati narasumber Dr. Tonang dari secara daring. Selamat siang, Dr. Tonang. Teman-teman yang ada di ruangan ini dan teman-teman yang mengikuti secara daring. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua masih diberi rahmat kesehatan, baik yang berada di ruangan ini maupun yang ada di tempat masing-masing secara daring. Saya ucapkan terima kasih pada Mas Adi yang sudah mengundang kami untuk acara ini, dan Dr. Tonang yang sudah siap memberikan materinya. Saya Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah merasa senang karena ini ada kolaborasi yang baik dari Kominfo. Sebetulnya tidak hanya sekali ini, tahun ini setidaknya ada 4 kali saya pertemuan dengan pejabat dari Kominfo, ya. Waktu yang pertama di Klaten, kedua di Solo, yang ketiga di Klaten, yang ketiga dengan Kepala BKKBN RI Bapak Dr. Hasto Wardoyo. Dalam rangka ini tentunya saya juga ucapan terima kasih pada teman-teman sekalian, terutama teman-teman PLKB. Kami BKKBN ada
PLKB sejumlah 1.502 yang ASN, kemudian yang non ASN ada 206, ya sekitar 1.700-an. Saya kira ini potensi yang kita miliki dan mereka tersebar di 35 kabupaten kota. Mereka kita bekali dengan beberapa unit kendaraan pribadi, ya. Dipegang pribadi lah ya, itu kendaraan inventaris, tapi dipegang untuk kegiatan dibawa ke rumah, ya seperti kendaraan pribadi lah begitu ya. Tapi kalau udah pensiun dikembalikan tentunya ya. Jadi kami sudah bekali mereka baik yang ASN maupun yang non ASN untuk operasional mereka dalam rangka program Bangga Kencana atau program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Di samping itu juga tiap kabupaten kota kita bekali dengan mobil penerangan atau yang biasa kita singkat dengan MUPEN. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi-informasi sekitar program KB atau Bangga Kencana, singkatan dari kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Tapi tidak ansih digunakan hanya untuk program KB saja. Dalam rangka percepatan penurunan COVID, kami juga siap atau kabupaten kota bisa menggunakan kendaraan ini dalam rangka membantu edukasi KIE kepada masyarakat. Ya. Jadi tinggal operasionalnya bisa kita sinergikan, kita siapkan mobilnya, mungkin teman-teman Pemda, kepala daerah, atau mungkin gugus yang ada di kabupaten kota bisa mendayagunakan kendaraan ini, dan rata-rata kendaraannya bagus-bagus. Ya. Rata-rata nggak sampai 5 tahun umurnya untuk yang mobil itu. Ya, jadi kami biasanya sebelum ada COVID, di samping kita gunakan untuk layanan penerangan, edukasi kepada masyarakat secara berkeliling. Biasanya kalau besok paginya ada kegiatan pelayanan yang sifatnya momentum, malam harinya kita lakukan pemutaran-pemutaran film di mana masyarakat menyukai. Di samping tentunya ada program-program keluarga berencana atau program yang lainnya. Ya. Ini sangat memberikan manfaat bagi mereka, sehingga pada kesempatan ini silakan, kami punya potensi itu, kami punya PLKB jumlahnya 1.700, kita punya mobil unit penerangan, kita mau punya mobil unit pengangkut aseptor. Ya, jadi tiap kabupaten kota itu setidaknya ada mobil elok ya yang kita gunakan untuk menjemput dan mengantar pasien atau aseptor, calon aseptor dari rumah ke tempat pelayanan, kemudian dikembalikan lagi ke rumah masing-masing. Ya. Jadi mungkin tidak hanya itu saja ya. Di samping SDM kami juga sudah terlatih. Ya. Jadi PLKB kami baik yang ASN maupun non ASN sejumlah 1.708 ya, semuanya sudah terlatih. Di samping juga teman-teman yang ada di provinsi kabupaten kota. Tenaga kami 85% sarjana. Ada yang sarjana medis, ada yang sarjana komunikasi, ada yang macam-macam ya. Jadi itulah potensi yang kita miliki Pak Adi, dan tentunya kami siap bersinergi, berkolaborasi baik dengan Kominfo maupun kementerian mana saja untuk kegiatan
secara bersama-sama tentunya untuk kepentingan negara bangsa Indonesia tercinta kita ini. Saya kira itu Pak Adi, marilah kita buka kegiatan ini dengan ucapan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita buka dengan ketukan 3 kali ya. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kepala. Pak, mohon izin untuk tetap berada di atas panggung. Setelah ini kita akan melakukan serah terima seremonial. Bapak Ibu semua, baik yang ada di dalam ruangan dan juga di Zoom, dipersilahkan juga kepada Ibu Saudari Ika Arbina untuk memberikan serah terima berupa alat komunikasi sosial yang nanti akan dipergunakan dan kita berikan kepada BKKBN. Silahkan Kak Ika, maaf. Monggo, ini dari Kominfo. Ya, silakan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ada lagi satu lagi, Pak. Ya, ini. Ya, silakan. Bisa dipegang bersama. Jadi kita akan melaksanakan kampanye mulai dari kamu Bapak Ibu sekalian. Demi keluarga aku memilih sehat. Ya, jadi nanti kita akan memberikan bantuan berupa baju atau kaos ini dan juga buku-buku yang akan bisa didistribusikan oleh teman-teman BKKBN agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sesuai tugas dan perannya masing-masing. Ya, terima kasih banyak. Dipersilahkan kepada Pak Wid, dibawa sini aja, nanti kita akan ada berikan secara langsung. Ya. 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 Di swab negatif. Ya. Ya, memang ini menjadi sebuah protokol. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Ika Arbina dan juga Pak Wid selaku Kepala Perwakilan BKKBN. Nah, Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di dalam ruangan dan ada di Zoom, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala juga, bahwa semua yang ada di ruangan ini sudah melakukan swab antigen dan kita memastikan protokol sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Satuan Tugas COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, untuk memulai jalannya kegiatan hari ini, Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di ruangan dan juga ada di Zoom, kita dari Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan sedikit bermain sambil belajar. Nah, ini menarik sekali. Nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam ruang Zoom juga bisa turut serta untuk mengikuti kegiatan. Caranya sangat mudah dan tentunya nanti akan menguji kemampuan-kemampuan terkait dengan hal-hal sederhana yang ada dalam penanganan COVID yang sering kita dengar sehari-hari. Oleh karena itu, nanti akan dipimpin oleh Mas Lalu dan Kak Ika. Kepada Mas Lalu dan Kak Ika, waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih Mas Adi. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Assalamualaikum. Ya. Jadi kita gimana? Kita mau ngapain? Kita mau ada sedikit permainan yang sederhana mungkin terkait dengan informasi seputar kebijakan penanganan COVID terbaru yang kita kemas, dan ini benar-benar berasal dari ini banyak pertanyaan yang banyak beredar di masyarakat. Kita coba kemas dalam bentuk kuis. Nah, ini cara bermainnya cukup sederhana Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu ada notes seperti yang saya pegang juga di sini, kertas dan ballpoint ya. Lalu nanti di depan layar mungkin di Zoom juga Bapak Ibu yang hadir lewat saluran Zoom juga akan melihat pertanyaannya dan bisa menjawab langsung di kolom chat, di chat roomnya ya. Iya. Begitu. Nah, pertanyaannya ada 5 saja. Ya. Jawaban dan terdiri dari beberapa pilihan jawaban yang akan kita jawab nanti di atas kertas Bapak Ibu sekalian, yang nantinya di akhir kuis ini pilih jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Nanti kita bahas satu persatu tentang kebijakan yang terbaru mengenai penanganan COVID. Kita mulai saja Mbak Ika ya. Boleh. Tanpa berlama-lama.
Soal pertama mungkin ini izin Mas Adi tolong dibantu. Karena mungkin kita percaya ya pada masa pandemi ini banyak sekali informasi seputar penanganan COVID, karantina. Nah ini dia. Mungkin bisa tolong dibacakan. Studi kasus pertama, bila saya ada riwayat bertemu atau melakukan kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19, apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Nah, apa jawabannya? Pilihan jawabannya adalah A. Saya harus melakukan tes awal dengan PCR. B. Melakukan tes awal dengan PCR atau antigen. C. Harus melakukan karantina. Nah, silahkan Bapak Ibu baik yang di ruangan maupun yang melalui Zoom bisa menjawab A, ya. B atau C. Nanti kita coba gali bersama-sama. Yang kedua, Adi. Ya. Apakah isolasi dan karantina memiliki makna yang sama? Jawabannya cuma 2, A atau B. Ya atau ya tidak. Atau tidak. Siap. Langsung. Ya. Yang ketiga mungkin? Iya. Bila saya memiliki riwayat kontak erat atau bertemu dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19, berapa lama saya harus mengkarantina diri saya? A. 5 hari, B. 7 hari, atau C. 6 hari. Ini pasti bapak-bapak, ibu-ibu yang terbiasa di lapangan memahami ya. Paham. Ya. Sederhana sekali ini pertanyaannya. Yang keempat. Iya. Bila saya positif Bapak Ibu-ibu dan sedang melakukan isolasi, apakah saya harus tes PCR atau antigen lagi untuk memastikan hasilnya negatif dan menyelesaikan masa isolasi saya? Apakah pilihannya ada A, ya perlu untuk tes PCR atau antigen, atau B tidak perlu. Yang kelima ini pertanyaan terakhir ya, Pamungkas. Bila saya penyintas COVID-19, apakah saya bisa langsung divaksinasi? Nah, ini jawabannya, dari peraturan terbaru ini kemarin keluar bulan lalu ya. Bulan lalu ya. Jawabannya apa? Pertanyaannya adalah Pilihan jawabannya adalah ya bisa langsung divaksinasi. Harus menunggu 3 bulan, apakah harus menunggu 1 bulan, atau tergantung kondisi saat terinfeksi COVID-19. Ya. Baik. Sudah semua? Mudah semua ya, pertanyaannya mudah-mudahan. Pertanyaannya mudah. Ya. Jawabannya juga sih. Siap. Ya, kita langsung aja. Kita akan membahas mungkin satu persatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Jawabannya. Ya. Yang nomor 1. Pertanyaannya apa lalu? Bila saya ada riwayat bertemu atau dengan kontak erat yang terkonfirmasi COVID-19, apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Apakah yang menjawab A? Berapa menjawab orang? A, melakukan tes awal dengan PCR, bisa mengangkat tangan. Izin Bapak Ibu, ya. Satu orang Ibu. Yang menjawab B? Ada 3 orang. Wah, mulai ragu-ragu, ada yang A, yang B, atau C. Ada yang langsung melakukan karantina. Ini kuisnya atau pertanyaannya nggak masuk ke penilaian kok. Jadi jangan ragu-ragu untuk menjawab. Yang menjawab B berapa orang? 3 tadi. 3. Yang menjawab C melakukan karantina. Sebagian besar melakukan karantina. Yang tidak menjawab ada berarti ya? Enggak ada. Enggak ada. Oke, jawabannya apa lalu? Jawabannya adalah B, melakukan tes awal dengan PCR atau antigen. Ya, nanti dibahas setiap jawaban yang ini, nanti akan ada penjelasannya. Dan ada narsum langsung dari Dokter Tonang yang akan membantu kita nanti. Betul. Untuk menjelaskannya. Studi kasus kedua. Apakah isolasi dan karantina memiliki makna yang sama? Yang menjawab A sama, ada 2, 3, 4 orang yang menjawab sama. Yang menjawab 3 berbeda. B, hampir sebagian besar menjawab berbeda ya, tapi ada yang menjawab sama. Jawabannya Mbak Ika? Yang berbeda, yang tidak sama. Ya, jawabannya adalah isolasi dan karantina memiliki makna yang berbeda. Ya. Oke. Yang studi kasus ketiga. Bila saya
Mbak Ika punya riwayat kontak erat bertemu dengan pasien COVID, terkonfirmasi COVID. Berapa lama saya harus karantina? Yang menjawab A 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang menjawab B 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6. hampir berimbang yang menjawab 5 hari Seru dan 7 nih. hari. Yang Yang menjawab menjawab 6 hari. 1 orang. Jawabannya Mbak Ika? 5 hari. 5 hari saja. Ya. Yang keempat, Mbak Ika, izin dibantu. Bila saya positif COVID-19 dan sedang melakukan isolasi, apakah saya harus tes PCR atau antigen lagi dan memastikan hasilnya negatif untuk menyelesaikan isolasi? Yang menjawab A perlu dites PCR atau lagi. antigen lagi. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Ada 4 orang di sini yang menjawab tidak perlu tes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Sebagian besar menjawab tidak perlu dan jawabannya Mbak Ika? Tidak perlu. Tidak perlu tes antigen atau PCR lagi. Yang terakhir Mbak Ika, izin. Ya, bila saya penyintas COVID-19, apakah saya bisa langsung divaksinasi? Yang menjawab A bisa langsung divaksinasi, tidak ada. Tidak ada. Yang B? menunggu 3 bulan ada yang menjawab? Menunggu 3 bulan? 2 orang Bu Ika. Yang menunggu 1 bulan? 3 orang, 4 orang, atau jawaban yang tergantung kondisi terinfeksi COVID 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baik. Luar biasa, dan jawabannya adalah tergantung kondisi saat terinfeksi COVID-19. Betul. Luar biasa sekali. Keren. Berarti sebenarnya sebagian besar sudah terinfokan dan memahami. Iya. Terima kasih Bapak Widwiono. Terima kasih atas kehadirannya. Iya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ini semua jawaban-jawaban yang ini ada penjelasannya. Mungkin akan dipandu oleh. Tapi sebelum itu kita kepingin mengetahui dulu Bapak Ibu, adakah yang benar semua dari kuis tadi, mini kuis tadi? Belum ada ya mungkin ya. Kalau yang benar 4 ada, wah luar biasa. Yang benar 3 mantap. 3. Berarti sebagian mungkin juga ada yang benar 2 dan 1. Nah mungkin ini adalah studi kasus yang kita olah dari peraturan Kemenkes terbaru. Mungkin Mas Adi bisa tolong diperlihatkan di sini sumbernya, keputusan Menteri Kesehatan KIK ya, yang terbaru. Bagaimana ini adalah sebuah bagan yang kalau memang kita pelajari adalah sebuah alur yang rumit kalau dipelajari. Tapi pada dasarnya seperti tadi, kalau kita sederhanakan dalam konteks komunikasi publik bisa sangat sederhana ya Mbak Ika, dan mudah diterima dan dipahami. Mungkin langsung aja Mas. Iya. Kalau kita terkonfirmasi dengan seseorang yang COVID, kita kontak erat, itu tadi kita harus melakukan entry test atau tes awal dengan PCR maupun antigen. Nah, apabila kita nanti terkonfirmasi negatif, kita tidak bisa langsung jalan-jalan ngopi. Tapi harus melanjutkan ke karantina selama 5 hari. Tapi kalau terkonfirmasi positif, maka harus isolasi. Nah, kenapa bisa beda? Nanti ada penjelasannya. Apa bedanya karantina dan isolasi. Nah, yang sudah melakukan karantina tadi melakukan exit test atau tes kedua ya, untuk memastikan kembali bahwa benar-benar itu negatif. Tapi kalau hasilnya nanti positif, lanjut ke isolasi. Begitu. Ya, next. Adi. Nah ini perbedaan antara karantina dan isolasi ya Kak Ika ya. Kalau karantina tadi benar jawabannya adalah 5 hari untuk memastikan bahwa di tes keduanya itu negatif atau positif. Nah kalau isolasi apa bedanya? Isolasi itu masa inkubasinya atau ya kapan dimulainya ya sejak dinyatakan agak lama ya, positif. Sampai mungkin 13 hari. Kalau misalnya bergejala
isolasinya selama 10 hari ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Jadi selama 3 hari. Jadi perbedaannya di gejalanya dan jumlah hari di dalam rumah, tidak kemana-mana ya. Kalau karantina 5 hari, isolasi sampai 13 hari maksimal. Ya, monggo. Next. Nah, kenapa bisa demikian? Mungkin nanti Dokter Tonang yang akan menjelaskan lebih rinci, tapi ini pengantar saja. Setelah dikaji secara klinis, ternyata infeksi dari COVID-19 ini puncaknya di hari kelima, sehingga kebijakan terbaru dari Kementerian Kesehatan itu memberikan ruang untuk mengamati kontak erat di hari-hari krusial, di hari kelima. Dan itu pula kenapa yang isolasi selama 10 hari tidak perlu lagi melakukan tes kedua setelah masa isolasinya berakhir, karena pada dasarnya di dalam tubuh mereka itu masih terdapat virus tapi tidak aktif. Kalau dulu di awal-awal masih banyak kita dengar pasien-pasien COVID itu ketika tes kedua untuk memastikan bahwa selesai isolasinya masih ada yang positif terus sampai 3 minggu, 1 bulan. Nah sekarang tidak, karena peraturannya berubah menyesuaikan dengan keilmuan yang terbaru begitu. Ya. Nah ini terkait dengan vaksinasi para penyintas COVID-19 yang terbaru yang dikeluarkan surat edaran Kemenkes nomor 0201/11/2529/2021. Ini mengapa para penyintas COVID yang ingin divaksinasi disesuaikan dulu kondisinya saat COVID, apakah dia boleh mendapatkan suntikan setelah 1 bulan atau 3 bulan. Karena kalau yang 3 bulan yang bergejala berat biasanya direkomendasikan untuk 3 bulan setelah dinyatakan sembuh dari COVID. Sedangkan gejala ringan itu bisa 1 bulan setelah selesai dinyatakan sehat. Nah, ini akun media sosial resmi untuk informasi terkait COVID dan penanganan COVID ada di Instagram @lawancovid19_ID, Facebook lawan COVID-19 ID, relawan informasi COVID-19 di Facebook juga, kemudian ada di Twitter @lawancovid_19, di YouTube lawan COVID-19 ID, dan di TikTok yang terbaru, karena kita juga berharap anak-anak muda juga ikut ya, lawan COVID-19_ID. Itu monggo silahkan diperiksa, dilihat, diintip, karena segala informasi ada di situ, resmi dari pemerintah. Iya. Berikutnya, nah mungkin itu pengantar dari kami. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut dengan pakarnya yang sudah hadir melalui saluran Zoom. Ada Dr. Tonang Dwi Ardianto, spesialis patologi klinis konsultan, yang sudah hadir di tengah-tengah kita melalui saluran Zoom. Bapak Ibu sekalian, perwakilan BKKBN Jawa Timur Jawa Tengah, mohon maaf. Tanpa berpanjang kata lagi, Bapak Dr. Tonang Dwi Ardianto, apakah sudah siap dengan materinya? Izin. Oh iya, sudah siap. Maaf. Siap. Nah, terima kasih. Selamat siang Dr. Tonang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita langsung saja masuk ke materi Dr. Tonang untuk memberikan pembekalan dan informasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu perwakilan KKBN Jawa Tengah. Monggo Dokter, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tonang dari Rumah Sakit UNS. Ini masuk wilayah Sukoharjo kalau secara wilayah kabupaten, dan ada bagian di Jawa Tengah. Sangat senang mendapatkan kesempatan ini untuk bersama-sama bertemu dengan Bapak Ibu di jajaran BKKBN. Di dalam kondisi pandemi ini, saya yakin Bapak Ibu termasuk menjadi ujung tombak dari pemerintah untuk bersama-sama menggalang kebersamaan dan kesamaan pandangan kita terkait pandemi COVID ini, sehingga nanti
langkah-langkah kita untuk menangani COVID menjadi lebih paripurna. Nah, langsung aja karena topik kita adalah soal bagaimana komunikasi, izinkan saya akan share, nanti kita sama-sama simak, dan saya berusaha untuk langsung istilahnya to the point ya, artinya langsung tadi mengikuti alurnya Pak Lalu ya tentang kasus, ini saya akan coba sampaikan juga. Monggo nanti Bapak Ibu dan Pak Lalu maupun maaf saya lupa satu lagi namanya, karena ini Jawa Tengah. Jadi kalau saya kadang-kadang tanpa sadar menggunakan bahasa Jawa, lebih karena sama-sama Jawa Tengahnya. Ini mohon maaf ya Pak Lalu, terima kasih begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya coba tunjukkan kita menghadapi dua sebenarnya dalam hal COVID ini. Satu pandemi, satunya infodemi. Pandemi jelas kita tahu sudah sekian banyak kasus kita hadapi. Infodemi artinya kita juga mengalami banjir informasi. Banjir informasi luar biasa yang melalui sebaran WA, melalui media sosial lainnya, Facebook, Instagram, Twitter, mungkin kalau Bapak Ibu juga mendengar mungkin obrolan-obrolan di sehari-hari yang kadang-kadang tidak membuat kita tambah jelas, sering membuat kita tambah menjadi bingung. Nah, menghadapi COVID ini, maka saya membuat satu ungkapan ini saya buat sederhana bahwa dalam rangka pandemi COVID itu, mari hindarilah ya berita yang tidak jelas sumbernya. Bertanyalah kepada yang kita percaya kompetensinya. Nah, kita pegang satu semangat bahwa tidak resah, tidak gegabah, tidak gelisah, tidak gegabah. Nah, yang kita lakukan adalah ikhtiar maksimal, selebihnya tawakal. Ini yang kita sampaikan. Katan. Langsung saja. Pertama, kita akan bahas mengenai istilah dulu, Bapak Ibu. Yang benar itu terpapar atau terinfeksi. Ini masih sering salah kaprah. Tadi ada gambar bagus dari Pak Lalu. Ya, saya cuma ikuti tadi pada pembahasan 5 kasus tadi. Nah, awalnya dulu saya buat sederhana aja, saya tidak akan terangkan semuanya. Tapi ini biar jelas, kita setiap hari saat ini adalah menghadapi paparan virus. Paparan artinya adalah virusnya di sekitar kita, masuk ke hidung kita itu masuk. Tetapi sistem tubuh kita masih berusaha untuk melawan, maka masuk hidung keluar lagi. Kenapa? Karena kita bersin, karena kita batuk, karena kita bernafas, karena itu upaya kita untuk membersihkan. Ya, sehingga virusnya keluar lagi. Nah, seperti itu namanya kita terpapar. Terpapar itu berarti belum positif, belum terinfeksi, belum. Nanti kalau ternyata virusnya banyak, bisa melewati bagian hidung kita bagian depan, masuk ke belakang sana, masuk ke bagian dalam, nah itulah baru kita namanya terinfeksi. Baru itu namanya kita positif kalau nanti dites dengan PCR. Ini clear dulu jadi jangan campur adukan istilah antara terpapar dan terinfeksi. Mohon maaf, ini bukan salah Bapak Ibu karena kadang-kadang di media massa juga masih kurang pas. Kadang-kadang beberapa kali beliau-beliau pejabat juga kurang pas menggunakan kata-katanya. Tapi yang penting kita pemahamannya benar. Orang lain boleh salah, tapi kita tidak boleh salah. Apalagi nanti kita menjelaskan pada orang lain, harus menjelaskan yang benar. Nah, setelah terinfeksi itu ada berapa kemungkinan? Pertama, tanpa gejala. Kok bisa dong? Tidak usah menjadi terlalu bingung. Sebelum ini pun kalau kita tahu orang kena hepatitis B itu juga tanpa gejala juga bisa. Ini bukan hal yang aneh sebetulnya. Bahkan orang kena HIV pun bisa juga tanpa gejala awalnya. Nah, itu namanya adalah sama-sama sifat penyakit itu menyebabkan dia ada fase untuk mungkin tanpa gejala. Ada juga yang ringan sedang. Cukup ini tidak sampai rumah sakit, cukup di rumah misalkan begitu. Nah, baik tanpa gejala maupun ringan sedang ini pun bisa juga kita sembuh dan dapat kekebalan. Begitu ceritanya. Yang berat juga sama sebetulnya. Berat juga ada yang sembuh. Mungkin terpaksa dirawat di rumah sakit, mungkin sampai berhari-hari, sempat masuk ICU juga misalnya gitu ya. Nah, tetap bisa sembuh juga ada. Ya. Nah, yang sembuh ini semua dapat kekebalan. Dapat kekebalan. Hanya memang kekebalan karena infeksi alami itu variatif. Kalau semakin berat gejala, maka semakin tinggi antibodinya, semakin kuat antibodinya. Ini untuk menjawab pertanyaan, sudah pernah kena kok divaksin lagi? Buat apa? Ya karena yang kena COVID itu tidak semua antibodinya tinggi. Kalau yang tanpa gejala, yang ringan sedang, cenderung rendah dan segera habis. Yang berat memang antibodinya relatif tinggi. Persoalannya adalah apa ya kita berharap dapat COVID yang berat? Saya kira tidak ada. Karena yang berat itu bisa saja sembuh memang. Setelah berhari-hari mungkin seminggu dua minggu dirawat mungkin sembuh. Tapi juga ada yang fatal, meninggal. Ada juga yang orang kena COVID, gejalanya berat, ya betul dia bisa sembuh, tetapi ternyata masih ada gejala lanjutan. Ini seperti namanya long COVID, jadi mudah lelah, ya jadi badannya nggak fit lah, gitu. Adalah gejala kronis ini ada. Maka kalau orang suka bertanya di luaran, mana yang lebih baik?
antibodi karena infeksi atau antibodi karena vaksinasi? Jawabannya begini Bapak Ibu. Kalau orang itu bisa kena COVID, gejalanya itu tidak sampai berat, sedang, tidak sampai berat. Kalau berat itu risiko soalnya. Kemudian dia bisa sembuh sempurna, tidak ada gejala apa-apa, gitu ya, gejala apa-apa. Terus nanti begitu ada varian baru, kena lagi, sakit lagi, sedang lagi, tidak sampai berat lagi, sembuh dengan sempurna lagi, begitu terus, itu memang yang paling baik. Paling baik. Itu lebih baik daripada kita dapat vaksinasi. Persoalannya apa yang mau orang berulang kali kena COVID dengan risiko jadi berat. Karena apa? Karena kita tidak bisa milih. Kalau kena COVID, siapa yang bisa menjamin kalau tidak berat? Nah itulah kenapa maka kita gunakan langkah vaksinasi. Kenapa? Karena kalau vaksinasi itu beda dengan infeksi alami. Infeksi alami itu kenanya sembarang waktu, kita tidak persiapan. Jumlah virusnya bisa saja sedikit, bisa saja banyak. Ya, gejalanya bisa saja ringan, bisa sedang, bisa berat, bisa fatal. Gitu kan? Kalaupun sembuh nanti bisa saja sembuhnya sempurna, bisa juga sembuhnya ada gejala sisa. Ya, antibodi yang variatif tergantung gejalanya. Itulah karena infeksi alami. Kalau kena vaksinasi, dosisnya sama. Waktunya kita persiapkan. Kondisi tubuhnya kita siapkan. Ya, gejalanya cenderung ringan, gitu kan? Nah, artinya apa? Kita berusaha mendapatkan kekebalan dengan risiko lebih kecil, gitu. Orang masih protes lagi, dok, ada loh dok habis divaksin itu meninggal. Kadang-kadang nyuwun sewu, ini bukan saya bercanda. Artinya mempercandakan orang meninggal. Saya jawab, ada loh orang tuh habis beli kopi di warung meninggal. Apa berarti itu pasti karena kopinya? Pasti karena vaksinnya? Tidak. Bisa aja sebaliknya macam-macam. Tetapi yang jelas adalah risiko orang kena COVID itu lebih besar daripada orang yang kena vaksin. Padahal sama-sama dapat kekebalan. Itu ceritanya demikian. Ya, gitu. Saya sedikit ini biar tidak menimbulkan kebingungan. Jadi biar tidak bingung. Kalau kita ditanya, ya dok, ada orang kontak erat, berapa hari karantinanya? Maka sebetulnya pilihannya dua. Ini biar Bapak Ibu tidak bingung. Pilihan pertama adalah langsung karantina 14 hari. Langsung, sudah. Ya, langsung karantina 14 hari. Kalau 14 hari terlewati tanpa gejala apa-apa, clear, sudah. Persoalannya adalah orang disuruh karantina 14 hari, apa ya mudah? Biasanya tidak mudah. Karena apa? Loh, aku rapopo kok 14 hari tidak boleh pergi. Nah itulah kenapa sekarang pemerintah membuat strategi kedua, yaitu begitu jadi kontak erat, lakukan tes awal. Namanya adalah entry test tadi. Ini tadi melakukan namanya entry test. Tes dulu. Begitu ketahuan kabarnya, oh si X kemarin ketemu saya, sekarang dia positif, berarti saya kontak erat. Langkah saya pertama apa? Tes langsung. Kalau ternyata tesnya positif, ya sudah, langsung isolasi. Ya, sesuai dengan urutan harinya. Di tes pertama kok negatif, nanti dulu, istilahnya Pak Lalu tadi jangan terus dolan-dolan, lanjut karantina. Nah inilah maksud tadi, karantina ini setelah tes pertama tadi cukup 5 hari, tes lagi. Kalau ini sudah 2 kali tes, hasilnya negatif, clear, sudah boleh, tidak harus sampai 14 hari. Kalau di tes tadi ternyata positif, lanjut isolasi. Ini biar clear dulu ya, jadi jangan loh, katanya karantina 14 hari kok sekarang 5 hari, karena bedanya tadi itu, ya biar jelas. Sekarang bedanya apa antara karantina dan isolasi? Untuk mudahnya Bapak Ibu, karantina itu dilakukan pada orang yang belum terbukti positif COVID, tetapi dia ada kontak erat, itu namanya karantina. Ya, kalau isolasi itu artinya adalah orang sudah memang terbukti betul dia positif COVID, isolasi. Dua-duanya tujuannya sama, yaitu mencegah penularan. Kalaupun karantina ataupun isolasi, kita harus mencegah supaya yang sedang karantina dan isolasi tidak tertular dari yang lain dan tidak menularkan pada orang lain. Itulah tujuannya. Begitu biasa sama ya. Baik, lanjut sekarang. Ini sudah ditandatangi oleh Pak Lalu tadi adalah bicara soal terpapar dan infeksi tadi. Clear ya, jangan salah mengatakan lagi sekarang ya. Nah sekarang kalau sudah post infeksi ini, kita berharap bisa mendapatkan suatu antibodi. Nah 2 pilihan tadi kan, bisa infeksi alami tapi risikonya tinggi, atau kita gunakan vaksinasi. Nah, sekali lagi tadi kita jelaskan ya, kalau ada orang nanya, dok, apakah menjamin vaksinasi 100%? Saya jawab apa adanya. Tidak ada obat, tidak ada vaksin, apapun itu, yang 100% aman, tidak ada. Sudah, kita harus pastikan begitu. Bahkan kalau kita mau buka bela-belaan, kita beli obat di warung, obat pusing, obat panas di warung itu, kalau kita buka ada tulisannya, perhatian, risikonya ada ini, perhatian jangan begini, jangan digunakan kalau begini, semua ada.
Jadi jangan kita terjebak mengatakan bahwa vaksin 100% aman. Lah kok namanya vaksin, obat yang kita beli di warung aja tidak 100% aman kok. Kenapa kita pakai? Karena kita butuh. Ya sudah dihitung itu, antara risiko dengan manfaatnya lebih besar manfaatnya yang kita lakukan. Ini ya, ini kadang-kadang pertanyaan orang suka menjebak itu. Yakin 100%, kalau sampai yakin nanti ada apa gimana? Ya siapa yang bisa nanggung? Kenapa? Karena semua suntikan, semua obat ada risikonya. Kita tahu persis itu. Anda usah jauh-jauh, pil KBC juga ada risikonya. Siapa bilang tidak ada? Tetapi karena kita tahu manfaatnya, kita gunakan manfaatnya, sambil kita mengantisipasi risikonya. Selalu begitu semua obat, semua vaksin. Tidak ada yang tidak ada tanpa risiko. Vaksin yang kita gunakan untuk anak-anak kita, bayi-bayi kita juga ada risikonya. Tetapi kita tahu manfaatnya besar dan kita siapkan. Sebelum ini kita beri obatnya, kita jaga ini begini. Itulah langkah kita seperti itu, ya begitu. Ini saya jawab apa adanya karena ini forum BKKBN ya. Jadi kalau masyarakat kita jawab hati-hati, jangan sampai terjebak. Masyarakat suka menjebak sekarang. Yakin 100% aman. Kalau sampai ada apa tanggung jawab? Ya siapa yang suruh tanggung jawab begitu? Wong kita aja biasa beli obat sendiri-sendiri juga nggak ada yang nanggung kok. Nah seperti yang kita sampaikan ya. Begitu ini biar clear ya. Sekarang orang suka protes. Dok, uang bisa sembuh sendiri loh, dok. Kok bingung tuh kenapa, dok? Baik, betul. Sejak bulan Maret tahun lalu pun kita tahu bahwa sebetulnya yang 30% itu tanpa gejala. Yang 55% sedang, ringan sampai sedang. Yang 10% berat, yang 5% lagi kritis. Betul, sudah tahu kita dari awal. Persoalannya adalah, emang kita tahu nih, kalau kita kena COVID mau masuk yang mana? Ya kalau benar yang tanpa gejala, yang sedang. Kalau ternyata berat, siapa yang bisa menentukan? Tidak ada. Itu namanya kita ambil risiko yang terlalu berat. Ya makanya lah kita lakukan dengan upaya ini. Bapak Ibu kalau lihat hepatitis B itu 95% lebih itu tanpa gejala. Tanpa gejala, nggak kerasa dia kena hepatitis B. EWOD ini kok tetap divaksin sekarang. Nah ini satu bukti bahwa walaupun dia tuh tingkat penularannya kecil, tingkat kematiannya kecil, tapi risikonya besar. Kenapa? Kalau orang kena hepatitis B kurang bejane bisa jadi kanker paru, bisa jadi sirosis. Maka kita beri vaksin walaupun yang 90% lebih tanpa gejala. Nah itu aja yang 90% lebih. Lah COVID ini yang tanpa gejala 30%, yang sedang 55%. Berat jadinya, maka kita berisiko ya. Ini saya sebutkan untuk menjawab pertanyaan di masyarakat. Nah, kemudian oke, kalau ada yang mengatakan, kenapa kita butuh vaksin? Wong banyak sembuh aja kok divaksin, kenapa? Yang mati kan cuma sekian persen aja. Betul, dari awal kita tahu bahwa sebetulnya angka kematian COVID itu memang terbilang rendah, dalam tanda kutip ya, dibandingkan dengan SARS, dibandingkan dengan MERS. Lebih rendah, betul. Kita pernah punya SARS tahun 2002 awal dulu, 9,6%. Kita pernah kena MERS ya, waktu itu saya membuat orang sempat tidak boleh berangkat umroh misalkan, waktu itu tahun 2012 sempat mau ambil gagal. Katanya boleh, tetapi yang dilakukan adalah tidak boleh dekat-dekat dengan unta, gitu kan ya. 34% angka kematian. COVID berapa? Waktu itu COVID baru 3,7%. Di awal ini di bulan-bulan sekitar Februari Maret. Betul, lebih rendah. Hanya masalahnya daya tularnya yang sangat tinggi. Ini kita lihat buktinya ya. Daya tularnya sangat tinggi. Ini Februari saja baru 79.000. Padahal yang namanya MERS itu hanya 2.500-an. Yang namanya SARS hanya 8.000-an. Sedunia itu. COVID hanya dalam waktu singkat langsung 79.000. Tidak sampai 2 pekan kemudian di bulan Maret 111.000. Saat ini berapa angka yang kita punya? Ini kita lihat. 243 juta. Yang meninggal berapa? 4,9. Walaupun angka kematian hanya 2,03% dibandingkan dengan SARS yang MERS jauh. Tetapi jumlah kasusnya berlipat luar biasa. Sehingga akhirnya yang menjadi masalah pada COVID itu tidak hanya bicara soal angka kematian. Persentase rendah, tapi jumlahnya tinggi sekali. Akibatnya menimbulkan masalah. Dampaknya nggak hanya kesehatan, tapi juga sosial, ekonomi, bahkan politik juga terjadi. Sudah berapa lama sekarang kita tahu saudara-saudara kita yang ekonominya harus berat karena mengalami pandemi COVID, yang tidak boleh bekerja akhirnya terpaksa secara ekonomi mereka berat semua. Jadi kita kalau bicara itu tidak sekedar alah cuma 2%, hati-hati loh. 2% itu adalah 4 hampir 5 juta orang. 2% itu membuat ekonomi kita berhenti. Itulah mengapa kita butuh segera tindakan cepat untuk bisa mengatasi pandemi COVID ini. Salah satunya apa? Tadi itu. Daripada kita mengharapkan kena COVID, kita lakukan vaksinasi secepatnya. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Oke, baik. Dulu ada flu burung, flu babi, nggak rame kayak sekarang. Ini ngapain sekarang jadi rame? Bedanya apa Bapak Ibu? Nih, flu burung, flu babi itu baru sifat penularannya adalah dari hewan ke hewan.
hanya sedikit sekali laporan bahwa ada hewan yang menularkan ke manusia. Tapi belum ada laporan sama sekali penularan dari manusia ke manusia. Karena itu caranya adalah hewannya kita lakukan protokol kesehatan. Hewannya kita pisahkan, yang sakit kita pisahkan, kebersihan kandang kita jaga. Tidak boleh ada hewan pindah daerah tempat lain, gitu kan? Kalau perlu memang terpaksa sekali, ya mohon maaf ya bahasa kita korbankan hewan kita. Mohon maaf sekali ini kita korbankan kita. Dan yang diberi vaksin siapa? Hewannya. Itulah mengapa sempat ada yang mengatakan belum ada ceritanya vaksin untuk pandemi. Ya memang belum, karena waktu flu burung itu vaksinnya untuk hewan, belum untuk manusia. Kenapa? Karena belum ada flu burung keluar dari manusia ke manusia lain. Itulah beda dengan COVID-19. COVID-19 itu penularannya dari manusia ke manusia. Yang di protokol kesehatan siapa? Manusia. Repotnya apa? Protokol kesehatan pada hewan lebih mudah. Jelas di kandang, dipisahkan, kalau perlu mohon maaf dikorbankan. Tapi kalau manusia, apa yang mungkin kita kandangkan? Apa yang mungkin kita lakukan pengorbanan? Kan tidak mungkin, terpaksa kita lakukan protokol kesehatan. Ya dengan 3M lah, 5M lah kita untuk protokol kesehatan ini. Dan akhirnya yang kita lakukan apa? Ya vaksin untuk manusianya, bukan vaksin untuk hewannya. Ini yang membedakan kita. Maka kenapa COVID menjadi ramai? Karena ini manusia ke manusia, bukan hewan ke hewan. Manusia ke manusia, mobilitasnya tinggi, suka berpindah kemana-mana, kumpul kemana-mana, repot. Kalau hewan jelas dikandangkan, manusia ya terpaksa kadang-kadang kita dalam bentuk kita isolasi, kita karantina. Tapi tetap memang lebih sulit daripada kita melakukan karantina terhadap hewan. Itu bedanya, ya begitu. Kok vaksin bisa cepat jadi? Oh jangan-jangan sudah siapa sebelum pandemi ini katanya begitu kan ya? Ini kan karena konspirasi, ini kan karena jualan vaksin. Saya nggak ngerti Pak soal jualan vaksin kayak apa. Saya nggak ngerti soal konspirasi. Ilmu saya ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran mengatakan betul, memang buat vaksin itu tidak mudah. Waktu bilang polio itu butuh waktu 60 tahun untuk buat vaksin. Ya kenapa? Ya karena teknologi waktu itu belum seperti sekarang. Ebola itu butuh waktu sampai 15 tahun. Kenapa? Ya teknologinya belum seperti sekarang. Ya, kalau SARS baru mau dibuat vaksin, kasusnya berhenti karena hanya 8.000 sedunia. MERS baru mau dibuat vaksin, kasusnya sudah berhenti hanya 2.500. Nah ini yang namanya COVID ini, ya posisi waktu itu baru diukur sampai pada posisi di sekitar awal-awal ini. Ya kita akhirnya buat begitu kasusnya ada, teknologi sudah maju, ketahuan urutan genomnya, kita buat vaksin. Harapannya selesai dalam waktu 12 sampai 18 bulan. Ini waktu itu harapannya. Ya di bulan Juni tahun 2020 masih proses uji klinik waktu itu. Ya, nah akhirnya kita bisa. Jadi bukan berarti lantas kok cepat itu mesti buat ini, janganlah. Kita nggak usah mikir jauh-jauh lah. Kita mikir aja. Nyatanya toh tadi itu kasusnya banyak sekali, menimbulkan persoalan besar, segera kita tangani dengan vaksin. Itu yang kita buat sekarang ya, gitu. Nah sekarang ini kok bisa cepat dilakukan? Jangan-jangan itu ngawur perusahaan? Tidak ngawur. Memang dalam kondisi ideal normal, uji klinik vaksin itu bisa sampai 10-15 tahun, minimal 5 tahun minimal. Nah dalam uji klinik vaksin ini kita coba lakukan begini caranya. Tetap dilakukan uji klinik perut, hanya waktunya kita perpendek, caranya seperti ini. Maka selesai harapannya 1-2 tahun selesai. Jangan dilakukan. Dan nanti pada saat dilakukan uji ini selesai langsung diberikan izin, namanya emergency use of authorization, segera kita gunakan. Sekarang orang suka mengatakan vaksinnya pasti dalam uji coba kok dipakai. Kita jawab, semua vaksin itu ketika mulai digunakan itu artinya dalam uji klinik fase keempat. Artinya apa? Sebelum uji klinik itu pada hewan, namanya praklinik. Uji klinik 1 pada manusia jumlahnya kecil. Uji klinik kedua pada manusia jumlahnya lebih besar lagi. Uji klinik fase ketiga lebih besar lagi. Begitu caranya. Nah setelah selesai itu dapat izin digunakan untuk masyarakat. Tetap diawasi sebagai uji klinik fase keempat. Ini yang suka salah kaprah. Dikiranya bahwa ini masih uji coba kok digunakan pada manusia. Ya semua vaksin seperti itu urutannya. Ya begitu, kita tidak salah menjawabnya ya. Begitu. Sekarang lanjut lagi. Berikutnya pertanyaan adalah sudah selesai divaksin kok malah positif? Nah, kita jawab, semua vaksin itu isinya adalah virus mati. Tidak ada vaksin yang isinya virus hidup. Jadi tidak mungkin vaksin menimbulkan infeksi. Sudah, pasti itu. Kalau ada orang yang positif setelah divaksin, ya berarti ketularan. Bukan karena vaksinnya. Lawang isinya virus mati kok. Virus mati katanya tidak bisa menimbulkan infeksi. Loh kok kita bingung, kan begitu. Wong kita katakan aja PCR-nya sudah sedikit kok, virusnya sudah mati. Itu aja kita yakin kok. Padahal sebetulnya semua PCR positif itu ya masih ada virusnya. Karena kita nggak ngerti itu virusnya hidup atau mati. Yang jelas masih ada virusnya begitu. Nah itu aja kita mengatakan aman. Apalagi sekarang virus vaksin sudah mati loh menimbulkan infeksi. Nggak mungkin. Nah ya. Kemudian katanya kalau divaksin itu membuat tubuh kita lemah. Tidak.
Tidak begitu. Setelah divaksin memang tidak langsung berefek, butuh waktu. Suntik pertama naik sedikit antibodinya, turun lagi suntik kedua baru naik tinggi. Memang setelah suntik pertama ini ya belum ada antibodi. Orang mengatakan setelah suntik vaksin malah lebih mudah kena COVID. Tidak, sebetulnya sama aja. Hanya setelah suntik vaksin pertama hati-hati karena antibodinya belum ada. Maka ini adalah jangan merasa sudah aman. Setelah suntik kedua baru naik tinggi. Dok, sudah aman berarti dok? Nanti dulu. Nanti saya jawab nanti. Bagi yang bersangkutan sudah relatif aman. Tetapi karena dia bertemu dengan orang banyak, yang banyak belum divaksin, masih banyak virus, makanya hati-hati. Begitu ceritanya, ya. Kita jelaskan lagi. Berikutnya lagi ini, dok pernah positif dok, masa harus vaksin lagi? Lah ini, dulu di awal-awal orang protes, dok pernah positif kok nggak boleh vaksin dok? Saya jelaskan, ya karena vaksinnya masih terbatas. Kita pernah kena COVID, moga-moga masih ada antibodi, maka sementara kita ngalah dulu. Biar yang lain yang belum pernah kena divaksin waktu itu. Setelah vaksinnya mulai banyak, pemerintah memberikan kelonggaran. Oke, udah 3 bulan kita beri vaksin lagi. Orang mulai senang, ya kan? Setelah vaksinnya banyak saat ini justru terbalik. Sekarang banyak orang mengatakan, saya sudah pernah kena kok, saya nggak mau vaksin. Nggak tahu kenapa kok bisa berubah begitu. Ternyata biasanya alasannya hanya karena kok bisa vaksin sebagai syarat untuk masuk mall katanya. Sudahlah itu saya tidak bahas itulah ya, itu persoalan lain lah. Tapi intinya begini Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, orang yang kena COVID itu antibodinya variatif. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau dia tanpa gejala, ringan, sedang, maka antibodi cenderung rendah, cepat hilang. Kalau yang berat memang bertahan lebih lama. Tapi sekali lagi, apa ya ada orang pengen kena COVID berat? Kan tidak juga kan? Nah, makanya kita perkuat dengan vaksinasi lagi ya. Jadi setelah ini sekarang kalau udah gejalanya ringan, sedang, tidak sampai di rumah sakit, sebulan. Kalau yang berat kita tunggu sampai 3 bulan ya. Begitu misalnya, seperti pertanyaan di kasus tadi. Nah ini orang tanya lagi, dok, nanti kita akan dapat suntik lagi dok, kita belum tahu. Kita masih menunggu penelitian sekarang. Apakah nanti kita kapan misalkan butuh suntikan ketiga, nanti dulu. Yang tenaga kesehatan kemarin hanya karena khusus bekerja di tempat-tempat yang berisiko, maka diberi tambahan suntikan ketiga. Tapi bagi semua yang lain nanti dulu, kita lihat situasi dulu, bagaimana perkembangan datanya, itu yang kita belum punya. Belum punya data kok dibuat vaksinnya. Lah kalau kita nunggu punya data, pandeminya setelah ambiar kemana-mana. Apa yang kita tega, sudah sekian juta orang meninggal, kita masih nunggu lagi hanya alasan belum punya data. Ya data yang ada kita gunakan dulu, nanti sambil berterus kita kumpulkan datanya, kita tentukan nanti langkah-langkah berikutnya. Itu begitu ya bahasa kita begitu. Nah, sekarang apa risiko efek sampingnya? Sekali saya sampaikan tadi, tidak ada obat, tidak ada vaksin satupun yang berani mengatakan 100% aman, tidak ada. Yang ngomong seperti itu biasanya justru bukan kedokteran, yang lain satu saya nggak akan ngomong ya, nggak ngomong. Nah, jadi kalau ada orang divaksin ada reaksi, sebenarnya ada 5 kemungkinan ini. Tidak pasti kena vaksin, tidak. Apakah mungkin karena vaksin? Mungkin. Ya 1. Apakah mungkin karena bukan vaksin? Mungkin juga. Yang 2-5 ini adalah bukan karena vaksinnya. Tapi kalau misalnya cara kita ngelola vaksinnya nggak benar, mungkin ada prosedur pemberian yang tidak tepat, mungkin orangnya gelisah sekali, cemas sekali, akhirnya pingsan. Mungkin ada kejadian bersamaan, misalkan ternyata dia sudah terinfeksi COVID misalkan, terjadi. Itu artinya adalah KIPI. KIPI itu tidak berarti pasti karena vaksin. Karena itulah kita laporkan KIPI-nya, nanti dilakukan audit. Ini benar karena vaksinnya atau karena apanya. Nah itu kita sampaikan ke sana ya, namanya KIPI seperti ini. Nah memang berarti kita melakukan vaksinasi ini berarti kita memang seperti kita meniti jembatan di atas sungai yang dalam dan arusnya deras. Kita bisa hati-hati banget, bisa pegangan betul. Ya, hujan deras padahal ini karena sedang COVID, ya pandemi. Apakah ada yang kepleset? Ya mungkin ada. Namanya orang banyak, 1-2 mungkin yang kepleset. Tetapi yakinlah bahwa dengan lewat jembatan itulah kita bisa menyeberang sungai yang banjir tadi itu selamat sampai ke tujuan, walaupun memang risikonya tidak mudah. Nah, itu terjadi sama kita. Dan namanya juga pandemi. Kalau kita itu nunggu semua tereda dulu, nunggu vaksinnya sampai 5 tahun lagi, misalkan kayak koyo apa jadi ini pandemi setelah 5 tahun lagi. Itu yang terjadi ke sana. Baik. Nah, berikutnya lagi sekarang. Kita lihat, sudah divaksin kok masih bisa kena lagi, ini juga suka protes. Saya jawab, kalau orang divaksin itu memang vaksin yang sekarang kita punya itu baru melindungi gejala terutama di paru-paru. Ya, kita masih mungkin kena COVID. Tapi kalau paru-paru kita ada antibodinya, maka kita berharap virusnya tidak sampai paru-paru, lebih aman buat kita. Berhenti di sini virusnya, di saluran nafas atas ini. Begitu saat ini. Maka memang vaksin yang ada saat ini, kalau orang nanya, vaksinnya bisa untuk mencegah penularan. Saat ini yang sudah terbukti adalah untuk mencegah gejala. Baru itu yang kita punya. Kita belum bisa memastikan apakah vaksin kita punya bisa mencegah penularan. Tetapi kita lihat kasus yang ada saat ini,
di Inggris, di Singapura itu walaupun kasusnya tinggi, yang meninggal sedikit. Artinya apa? Kena memang betul positif, tapi cenderung ringan. Nah ini yang kita harapkan ya. Saya katakan cenderung, kok nggak bisa memastikan? Tidak ada yang bisa memastikan. Tidak ada orang kedokteran itu sama 100% pasti sembuh, tidak ada. Oh, namanya kedokteran seperti itu. Kalau yang suka mengatakan pasti sembuh, biasanya bukan kedokteran ya. Jadi kita sampaikan pada ya, karena orang sekarang itu riwin. Kalau sampai mengatakan menjamin, wah itu nanti jadi masalah di belakang. Ya kita sampaikan sebagai fakta apa adanya. Anda sekarang kita pilih, suruh nunggu fase 5 tahun lagi, kayak apa korbannya ketika ya, kita punya nanti, kayak apa ekonomi kita, kan begitu kan? Ya, jadi seperti ini ya, baik. Nah, kenapa orang bisa kena lagi adalah sudah punya antibodi tapi jumlahnya kalah. Karena kan virusnya banyak yang masuk. Akhirnya jumlah kita kalah, bisa kena infeksi lagi. Betul, memang. Kedua, kalau kena varian yang luar biasa signifikan, ya ibaratnya sudah berubah total. Karena berubah total, antibodi kita bisa lolos, bisa kena. Nah, syaratnya berarti untuk mencegah dua hal tadi, cuma satu syaratnya. Ya jangan sampai virusnya banyak yang masuk. Jangan sampai kemasukan virus yang varian. Caranya ya kita cegah. Ya pakai protokol kesehatan. Kalau tanya lagi, nek ngono apa gunane vaksin? Nek dadak ijazah protokol kesehatan, ya namanya orang itu harus optimal. Kalau namanya kita cuma vaksin terus enaknya itu sama dengan kita punya kuda, ya udah pokoknya tak tinggal lengku terserah, aku tawakal, ya salah. Ya kita tetap berusaha maksimal. Ya protokolnya jalan, vaksinnya jalan, ya begitu kan. Oke, baik. Berikutnya lagi, ini yang membedakan. Kalau kita berada di area dengan virusnya banyak, walaupun sudah kita vaksin, sudah pakai masker, yang lolos masih ada. Tapi kalau ini virus kita sedikit, maka dengan vaksin dengan masker cukup, tidak apa-apa. Ya, nah ini makanya tenaga kesehatan diberi suntik ketiga karena termasuk yang dianggap berada di lingkungan yang banyak dengan virus seperti ini. Oke, begitu. Nah, jadi apa sebenarnya manfaat vaksin COVID? Ini suka mengatakan, kita jawab. Ini bukti nyata yang ada di Inggris sana. Sebelum ada vaksin, ini jumlah orang yang kena COVID sebelah kiri, ini jumlah yang meninggal ya karena COVID. Ini sebelum vaksin. Setelah vaksin kena serangan gelombang ketiga, yang kasusnya masih relatif hampir sama, kena serangan Delta kemarin. Jumlah kasusnya masih sama ibaratnya. Tetapi yang meninggal berkurang banyak. Yang meninggal berkurang banyak. Itu bedanya. Dok, kok masih ada yang meninggal, Dok? Ya namanya manusia, tawakal, berusaha, ya memang belum saja kita memperoleh yang betul-betul luar biasa bagus vaksinnya, ya itu kenyataan. Tapi kalau kita lihat bedanya betul, yang meninggal sekian, yang ini meninggal sekian, pada kasusnya sama banyaknya. Kenapa? Karena varian Delta tadi, varian baru tadi, ya begitu bedanya. Nah, ke depan kita berharap bisa punya vaksin yang lebih baik lagi, yaitu yang disemprotkan ke hidung. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada kemudian tahun depan itu vaksin COVID akan berubah menjadi yang disemprotkan ke hidung. Ini untungnya banyak karena kalau vaksin yang disuntikkan ke lengan itu paru-paru terlindungi, tetapi bagian saluran nafas atasnya kurang perlindungan. Tapi kalau menggunakan disemprotkan ini, paru-parunya terlindungi, sekaligus bagian nafas atas juga lebih terlindungi lagi dibanding yang dengan suntikan otot ini. Maka kalau udah yang diberi nasal ini, risiko untuk kena infeksi lagi lebih kecil. Tapi ini memang membuatnya lebih susah, maka lebih butuh waktu. Dok, kok nggak nunggu dulu yang nasal baru divaksin? Selak pandemi ini ambiar masalah yang terjadi. Ya begitu. Oke. Kok target vaksinnya berubah-ubah? Ya baik. Ini soal pencapaian. Nah, itu orang nanya lagi. Sebetulnya kita tuh dapat berapa sih saat ini? Biar clear ya. Kita punya target itu untuk memberikan sasaran vaksin sebanyak 208 juta. Dari 272 sekian juta, sekitar 74%. Oke. Nah ini adalah target untuk mencapai 208. Maka ada kata-kata yang suntiknya minimal sudah dapat sekali 53%, yang sudah lengkap 2 kali 31%. Loh, kok totalnya kok berarti menjadi sudah 80%? Bukan begitu. Artinya ada 31% sudah lengkap. Ya, nah, yang dapat sekali dosis itu artinya adalah ini ada kelompok yang sudah dapat sekali dosis semua. 53,26%. Yang sekian ini sudah dapat baik suntikan pertama maupun kedua, itu 31%. Begitu membahasnya ya. Ya, biar tidak salah paham kita. Untuk yang ketiga itu hanya untuk nakes kita ya. Loh, Dok, ini kok ada yang 100% lebih? Nah, ini karena perkembangan situasi. Awalnya tenaga kesehatan hanya diperkirakan sebesar 1,4 juta, ternyata karena pertambahan pendataan lagi muncul banyak tambahan. Jadilah menjadi lebih tinggi daripada yang ditargetkan. Sama begitu. Dan yang kita agak masih sedih adalah Bapak Ibu mohon maaf sekali, lansia yang kita sedih. Lansia sebetulnya termasuk yang berisiko besar. Kalau sampai kena COVID itu risiknya besar, tetapi cakupan vaksinasinya ternyata rendah. Ini yang menjadi perhatian kita.
Saya kira Bapak Ibu yang sudah sering ke lapangan ini adalah yang paling pintar mendekati lansia keluarganya untuk memahamkan biar nanti vaksinasi untuk lansia ini bisa segera kita tingkatkan. Karena sebenarnya mereka yang termasuk urutan kedua setelah nakes resikonya. Ya, urutan kedua setelah nakes sebetulnya harusnya. Maka mestinya lansia itu kita genjot betul. Oke, gitu ya. Baik. Jadi ini sasaran programnya adalah 208. Sasaran tahapannya nakes. Nah, untuk seluruh penduduk kita saat ini baru mencapai sekitar 23% yang sudah 2 kali dosis, dan total untuk yang minimal sekali dosis itu sekitar 40%, baru segitu. Tapi itu yang baru 1 kali dosis ya 40%. Kalau yang khusus kelompok 2 kali dosis baru sekitar 23% terhadap seluruh penduduk kita. Yalah, kapan tuh mulai berhasil? Memang kita berharap setelah nanti vaksinasi sudah mulai 40%, 2 kali dosis ya, tapi ya 40% 2 kali dosis, maka akan mulai terasa efeknya. Ini memang sudah ada hukumnya begitu ya. Nanti setelah ini mulai mencapai 70% akan semakin signifikan lagi. Tapi bukan berarti 70% itu sebagai angka mati, tidak sebetulnya. Tidak. Kenapa begitu? Ini harus kita hati-hati betul. Namanya herd immunity itu baru sifatnya ideal. Kalau ada suatu wilayah tertutup, orangnya tidak boleh keluar masuk, maka namanya herd immunity itu bisa kita capai. Kenapa? Orangnya tidak kemana-mana. Tidak ada orang keluar masuk, tidak ada orang dalam keluar. Tapi apa yang mungkin saat ini ada? Susah. Maka angka 70% itu adalah suatu estimasi aja, sebagai ancar-ancar aja. Kenapa? Karena penduduknya bergeser-geser. Solo sudah berapa persen, tapi Karanganyar misalnya, Sukoharjo, Sragen mungkin belum. Padahal setiap hari orang Karanganyar sering ke Solo. Ya, ini jadi tidak mudah hitung-hitungannya. Maka saat ini adalah yang penting adalah kita lakukan vaksinasi secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya. Itu aja kita pegang. Jangan terlalu terpaku dengan sekian persen tidak. Ya begitu. Dan ini kurang sedikit lagi, mohon maaf. Sekarang orang tanya lagi, Dok, apakah mungkin akan ada gelombang ketiga? Ya, kita harus sadari bahwa kita kemungkinan menggunakan ini, skenario yang kedua ini. Ini artinya apa? Setelah gelombang ketiga, maka gelombangnya kemudian kecil-kecil. Nah, apa kita pernah gelombang ketiga? Kalau pendapat saya, kita pernah mengalami gelombang pertama sekitar bulan Agustus September tahun 2020. Waktu sebetulnya ada beberapa rumah sakit juga tutup sebetulnya. Hanya waktu itu tes PCR sedikit. Jika yang dites banyak adalah orang rumah sakit, orang kesehatan. Masyarakat belum dites, nggak ketahuan, nggak kerasa masyarakat. Yang kedua bulan Januari Februari orang masyarakat terasa karena mulai ada antrian di IGD, walaupun belum separah yang Juli kemarin. Maka kalau saya melihat kita sudah melalui gelombang ketiga. Nah, semoga benar kita sudah termasuk gelombang ketiga dan ikut skenario ini bahwa nanti Desember memang akan ada lonjakan. Saya juga berikan begitu, akan ada lonjakan. Hanya kita berharap betul dengan menjaga hati-hati, maka lonjakannya akan kecil, tidak setinggi yang Januari, apalagi yang Juli. Itu harapan kita begitu. Ya, tetap hati-hati, tapi begitu. Ya, baik. Sekarang terakhir, jadi mari kita semakin hati-hati berbicara. Ada yang mengatakan kok yang mati selalu di rumah sakit, kok yang enggak di pasar. Ini sebenarnya adalah salah kaprah. Sudah terjadi akhirnya Juli kemarin, beberapa orang meninggal diisolasi di rumah. Kenapa? Rumah sakitnya penuh. Ini makanya kalau ngomong hati-hati. Nanti kalau kejadian betul, kita bisa keweleh betul, ya, keweleh betul. Mari kita ganti bicara bahwa kita masih bisa melewati badai ini. Yang penting. Maka bahasa saya adalah podo manuto. Kalau ditoto podo manuto. Sementara juga podo menengo, nun sewu, yang memang kira-kira belum saatnya kompeten, sudahlah, tidak usah banyak berbicara, nanti menimbulkan kebingungan. Masyarakatnya patuh, pejabatnya menjaga pengaruh. Karena pejabat itu geni, kalau ngendiko ya jangan, ya harus hati-hati. Penjenengan sebagai orang BKPN juga sama sebetulnya, juga itu geni juga. Maka juga kalau ngendiko juga harus hati-hati menyampaikan yang benar, apa adanya, dan jangan mudah terjebak. Karena sekarang masyarakat itu kalau saya rasakan suka pertanyaannya menjebak. Begitu, terima kasih. Terakhir adalah di atas kecerdasan ada kebijakan, ambek adil paramarto. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Tonang atas penjelasannya, luar biasa sekali. Kita sangat tercerahkan dok atas penjelasannya tadi. Masih mute, Mas. Cek. Halo, sudah terdengar dokter? Sudah, monggo sudah. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Saya pribadi tercerahkan dok atas penjelasan yang komprehensif dari dokter. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom maupun yang hadir di lokasi saat ini mungkin sudah banyak unek-unek maupun pertanyaan yang beliau ini secara langsung bertemu dengan masyarakat di lapangan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ada di lokasi maupun yang hadir di lokasi saat ini di Hotel Cantik Semarang, Jawa Tengah,
bila ada pertanyaan kepada Dr. Tonang, kami akan membuka panel diskusi sehingga nanti apabila ada yang ingin didiskusikan, monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin dari Ibu, silakan kalau ada. Belum ada, Bapak? Ya. Dari Bapak, nama dan perwakilan BKKBN Provinsi maupun Kabupaten. Silakan. Izin. Terima kasih. Nama saya Gani dari Penyuluh KB Kota Semarang. Terima kasih Dok tadi atas materinya yang disampaikan, sangat mencerahkan kami dan juga semakin jelas mengenai COVID tadi. Hanya saja di masyarakat kami masih ada pertanyaan mengenai vaksinasi. Seringkali masyarakat agak susah untuk diajak untuk ke tempat vaksinasi. Ya seperti tadi disampaikan juga, masih banyak isu-isu yang menyebar di masyarakat bahwa vaksin ora vaksin podo wae kok kan ya mati gitu. Vaksin tidak vaksin nanti toh juga akan mati atau meninggal seperti itu. Nah, ini juga dialami di beberapa daerah di tempat kami di Kota Semarang, mungkin yang agak di pesisir dan sebagainya itu masih ada yang seperti itu. Nah, bagaimana cara menyadarkan masyarakat yang seperti itu, cara mengajaknya yang lebih istilahnya lebih mudah dan lebih dipahami kepada masyarakat tersebut agar mereka itu mau untuk ke tempat vaksinasi atau divaksin seperti itu. Dan juga tapi alasannya kadang suka tidak langsung to the point seperti itu, kadang suka muter-muter dulu, kadang nggak mau vaksin karena takut jarum suntik atau dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka akhirnya kembalinya ke bahwa engkau vaksin tak vaksin yo bisa bakal mati gitu, seperti itu. Mungkin itu Dok pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani, penyuluh KB asal Kota Semarang. Ini Dok yang menanyakan bagaimana cara termudah atau mungkin ada pengalaman dokter mengajak masyarakat yang susah diajak ke lokasi vaksinasi. Monggo dokter, waktu dan tempat kami persilakan. Ini pertanyaan di mana-mana Pak Dani tadi ya. Nah, memang cara pendekatannya juga harus sesuaikan dengan kondisi setempat dan siapa orangnya. Di media sosial saya setiap hari mendapat pertanyaan seperti ini, mungkin bisa banyak Pak setiap hari, dan memang kita juga memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Penjenengan sebetulnya paling tahu persis apa yang di daerah itu paling kuat cara pendekatan. Apakah dari sisi agama, apa dari segi sosial misalnya. Tapi dalam bahasa paling mudah adalah kalau kita berprinsip bahwa vaksin ku yo mati, ya sebenarnya kita akan tanya. Ya kalau mikirnya begitu ya nuwun sewu. Apa ya menungso itu terus sak penake kan juga tidak. Masa kita terus ya nek ngono wis nyabrang dalan wae, dalan gede kae, nek pancen durung kaya mati ya ora mati, kan kasarnya begitu. Ya tentu tidak boleh seperti itu cara kita menyampaikan ya. Tapi intinya adalah manusia wajib berusaha, wajib kita ikhtiar, wajib kita mengupayakan yang semaksimal kita bisa. Bahwa kemudian memang soal mati adalah soal takdir, ya tentu di luar kewenangan kita. Tapi manusia wajib untuk berusaha. Sekarang biasanya pendekatan itu saya ambil. Hanya memang tidak selalu dan hampir pasti ya, tidak sekali dua kali langsung menerima. Ya tentu tadi betul Pak Dani, masih kemana-mana muter ya sudah. Kita memang istilahnya itu kudu luwih dawa ususé luwih jembar dadane. Karena ya biasanya orang seperti ini itu karena mendapat informasi-informasi tidak tepat. Nah, menangnya kita cuman apa? Sabar sama ngerateni. Kalau saya begitu Pak, di media sosial saya itu dibully, dikatakan sebagai sales vaksin, dikatakan itu sudah sering Pak. Dikira kalau saya ngomong begini suruh vaksin itu terus saya dapat uang sebagai itu, banyak menuduh begitu Pak. Tapi kita harus sabar ya. Biasanya karena mereka belum tahu sebagainya. Apalagi namanya media sosial itu kan tidak depan-depan ya. Jadi ini ngarani uang itu katanya sak penek banget gitu. Kalau kita ada depan kan ya masih ada rasa begitu. Jadi Pak Dani saya semangati. Monggo Pak, diambil cara apa? Ini bahasa mudanya tadi itu Pak. Manusia wajib berusaha. Bahwa kita tidak boleh semata-mata bahwa podo mati nenek ngono. Pernah ada seorang ustadz yang sampai begini, nek ngono rasa mangan wae, mangan ramangan yang tetap mati ya. Tentu tidak saya sering itu ya. Tapi intinya adalah kita harus berikhtiar dan berusaha. Oke, kata Pak Dani, monggo sesuai dengan kondisi tempat, pendekatan yang paling pas apa? Pendekatan agama monggo, pendekatan sosial begini. Dalam hal vaksin sebetulnya kita tuh tidak hanya mikir mengenai aku kopi, tidak.
Dalam hal vaksin itu berguna, baru bisa bermanfaat kalau kita banyak divaksin. Kalau kita baru sedikit yang divaksin, maka sebetulnya yang sudah divaksin pun akan tetap berisiko. Karena virusnya masih banyak. Maka tujuan vaksin adalah melindungi yang bersangkutan dan orang-orang sekitarnya. Begitu bahasanya. Nah, dalam ini berarti ada suatu aspek sosial, bahwa orang mau divaksin atau tidak itu, orang mau sekedar urusanmu, orang mau sekedar urusan awakmu, tetapi ada urusan tanggung jawab sosial pada orang-orang sekitar kita. Karena berarti kalau kita tidak divaksin, kita lebih mungkin menjadi sumber penularan. Nah, itulah berarti pendekatan sosial di sana. Ngaten Pak Dari, terima kasih. Semoga mengurangi beban atau menambah bekal. Terima kasih. Monggo silakan. Monggo. Ini ada satu lagi Pak Dokter, izin dari Ibu Nasri. Nggih, monggo dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Tonang, yang mungkin kita akan tanyakan, bagaimana dengan kabar tentang adanya varian baru. Jadi mungkin di berbagai masyarakat itu sudah mendengar akan ada varian baru apa gitu, sehingga nanti akan ada gelombang ketiga mungkin. Nah, bagaimana kita mensikapi itu? Soalnya banyak pertanyaan juga ya. Jadi nanti katanya ada gelombang apa varian baru apa lagi, kemudian nanti yang lebih bahayanya lebih besar gitu ya. Bagaimana kita menjawab kemudian apabila nanti memang ada gelombang 3 ya misalnya gitu Pak Dokter, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita sikapi? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya Mas Lalu ya. Nggih, monggo. Baik. Jadi ngaten Ibu, sebetulnya memang virus itu bermutasi itu sudah alamiah. Enggak hanya virus COVID. Semua virus itu pada dasarnya mudah bermutasi. Kita kalau mengikuti varian itu enggak ada habisnya. Ya. Tanpa kita lakukan vaksin ataupun tidak, maka virus akan tetap bermutasi. Justru kalau kita tidak melakukan vaksinasi, maka virus lebih mudah lagi bermutasi. Kok bisa? Virus itu bisa bermutasi kalau dia berada dalam tubuh kita, dalam sel-sel tubuh kita. Kalau virus itu di luar sel tubuh kita, dia tidak bisa mutasi. Jadi cara paling mudah membuat virus tidak bisa mutasi adalah jangan biarkan masuk tubuh kita. Begitu dia tidak masuk tubuh kita, maka dia akan mati, dia tidak bisa mutasi. Tapi begitu dia tidak masuk dalam tubuh kita, dan semakin lama bertahan dalam tubuh kita, maka mutasi akan lebih sering terjadi. Varian baru akan lebih sering muncul terjadi. Nah, berarti kata kuncinya adalah sampun, tidak usah menggalih mengenai delta, beta, alpha, sekarang ada lagi delta yang katanya AY nomor 2 sebagainya bosan. Yang penting adalah kita jangan biarkan virus masuk tubuh kita. Itu sudah cukup untuk membuat nanti virusnya tidak bisa bermutasi lagi. Begitu bahasa kita. Nah, apakah nanti akan terjadi gelombang ketiga dan karena varian macam-macam? Memang secara alamiah virus itu kan selalu ada fase untuk naik, menimbulkan massa besar, itu dia turun. Selalu begitu. Ya, selalu begitu. Nah, resiko cuma kita, kalau kita pas turun ini kita nggak hati-hati, kita merasa sudah terlena, lah kita jadi kendor. Kendor itu dia naik lagi. Nah, itu nanti turun lagi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa harapan kita Desember memang akan ada lonjakan, hanya kita berharap tidak setinggi yang sebelumnya. Nah, karena apa syaratnya? Syaratnya adalah vaksinasi kita sudah mulai banyak dan protokol kesehatan tidak kita hindarkan, tidak kita tinggalkan. Itu yang kita pakai. Jadi sampun kalau nanti ada Bapak simbah-simbah atau siapa tuh yang di satu siapapun ditanya soal varian apa mana, sudahlah. Varian itu mau apapun tetap akan ada kalau kita tidak menghambat virusnya masuk tubuh kita. Kuncinya itu saja. Daripada kita bingung mikir varian apa, yang penting jangan biarkan virusnya masuk tubuh kita. Itu paling gampang saja. Atas ya Bu ye, atas ya. Baik, monggo silakan lagi. Terima kasih banyak. Lalu. Masih ada beberapa pertanyaan baik melalui saluran Zoom dokter maupun yang di lokasi. Mungkin yang ada di lokasi masih ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lemparkan ke pertanyaan yang berada di chat Zoom. Ya, mungkin Mbak Ika boleh minta tolong dibantu untuk membacakan pertanyaan yang dari teman-teman yang sudah disampaikan melalui chat Zoom. Oke. Terima kasih Mas Lalu. Ini ada pertanyaan dari Ana Kusanti. Izin bertanya, maksimal jarak vaksin 1 ke 2 berapa lama Dok? Meski setiap merek berbeda, tapi bolehlah kami diinfokan jarak maksimal dan mengapa? Terima kasih.
Baik, ya, terima kasih Bu Ana Kustanti. Prinsip nomor satu, berikanlah vaksin itu setepat mungkin dengan jadwalnya masing-masing. Ya, kita tahu kan, misalnya untuk Sinovac itu jadwalnya adalah 4 pekan. Ya, kalau kita gunakan AstraZeneca, harapannya adalah di 8 sampai 12 pekan. Gitu. Kalau pas kita dapat yang Moderna 4 pekan, pas dapat yang Pfizer 3 pekan, kan begitu bahasa kita. Setepat-tepatnya, itu yang kita harapkan. Dok, kok udah terlanjur terpaksa mundur bagaimana dok? Baik, kalau kita sudah bicara terpaksa mundur, maka bahasanya juga sama. Secepat-cepatnya, bahasanya harus begitu bahasa kita. Secepat-cepatnya setelah jadwalnya terlewati, segera kita berikan. Dok, yang jelas berapa dok kita harinya? Ini kita harus suka begitu maunya. Pengennya itu dipentok-pentok kayak gitu kita. Biasa jawab. Baik, laporan ilmiah yang ada itu yang kita punya baru untuk yang seperti Moderna. Moderna, Pfizer itu dibatasi paling lambat adalah 42 hari jaraknya dari suntikan sebelumnya. Oke. Nah, bagaimana kalau AstraZeneca? AstraZeneca sebenarnya lebih longgar karena dia dibuat antara 8 sampai 12 pekan. Itu sudah cukup longgar. Kalau sampai kelewatan kok menurut saya kebangetan sudah dibicara selonggar itu, ya. Kalau kita yang lain misalkan Sinovac ini terus memang belum ada laporan ilmiahnya berapa lama. Kalau saya ditanya secara ilmu yang saya tahu melakukan suatu analisis, saya akan mengatakan kalau bisa tetap tidak lebih dari 42 hari. Ya, maaf, saya salah ngomongnya, tidak salah. Saya ulangi lagi ini, saya bahasa saya salah. Jadi Pfizer, Moderna itu sebaiknya diberikan pada maksimal 42 hari sejak suntikan kedua. Itu ya, maksimal. Sinovac juga begitu kalau saya. Berikanlah pada maksimal 42 hari sejak suntikan pertama. Aduh, kok saya salah ngomong lagi. Pfizer, Moderna maksimal 42 hari sejak suntikan pertama. Sinovac juga begitu, walaupun Sinovac belum ada laporan ilmiah, tetapi dalam ilmu saya, dugaan saya menduga saya memberikan pendapat maksimal 42 hari sejak suntikan pertama. Begitu ya. Kalau yang AstraZeneca saya kira longgar waktunya. Masuk 8 sampai 12 pekan sampai kelewatan ya, itu tidak lah, itu jaraknya longgar ya, gitu. Nah, kan Bu Ana Kustanti begitu. Tetapi kalau sampai jadi misalnya, dok, ini dok, ceritanya itu ceritanya itu sudah hampir 2 bulan dok. Terus gimana? Ya sudah, kalau ada seperti itu, prinsipnya adalah segera diberikan, begitu ada kesempatan. Itu aja kita pegang. Dan nanti kalau kita mikir hariannya mah tidak jadi, nanti malah repot semua kita. Ya, begitu. Mau silakan. Berarti kesimpulannya ya dokter, apabila tidak sengaja terlambat dari ketentuan harinya, secepat mungkin diberikan dosis kedua. Ya, betul. Secepat-cepatnya kita berikan. Baik, terima kasih atas keterangannya dokter. Masih ada pertanyaan satu lagi dari chat Zoom. Iya. Monggo Bu Ika. Dari Ibu Sri Rahayu, izin bertanya dokter, berapa lama efektivitas vaksin di dalam tubuh? Lalu untuk booster, apakah harus dengan jenis vaksin yang sama atau bisa berbeda vaksin? Sebagai contoh untuk nakes 2 kali dengan Sinovac dan 1 kali Moderna. Dan perlukah apakah booster itu perlu? Bagaimana efektivitasnya, dokter? Terima kasih. Karena Bapak Ibu adalah BKKBN, saya akan jawab lebih rinci dan lebih menopol komplit. Begini ceritanya. Jadi berapa lama efektivitas vaksin dalam tubuh kita? Karena kita memang penelitian vaksin itu baru berjalan sekitar 1 tahunan lebih sedikit. Kita memang belum bisa jawab terus terang berapa lama bertahan. Beda dengan kalau Bapak Ibu pernah punya vaksinasi hepatitis B. Hepatitis B itu jelas bahwa Anda kita suntik 3 kali, ya 3 kali kan, ingat kan? Jadi ada suntikan 3 kali. Kalau bayi-bayi kita pun juga 3 kali suntikan hepatitis B itu vaksinnya. Setelah selesai kita ukur antibodinya, sudah ada ketentuan. Asal antibodinya masih di atas 100 aman. Ya kalau di bawah 100, di antara 100 sampai 10 sebaiknya kita booster lagi. Kalau di bawah 10 harus booster, itu sudah jelas untuk hepatitis B. Nah, data seperti ini untuk COVID belum kita dapatkan. Kenapa? Karena tadi memang penelitiannya dianggap baru sekitar 1 tahunan lebih sedikit. Kita belum tahu persis datanya. Ini baru kita kumpulkan datanya, kita ukur di lapangan berapa tuh antibodi orang habis divaksin, nanti kita bisa punya data ke depan. Dengan demikian kalau sekarang ditanya, dok, apakah orang butuh booster? Belum bisa kita jawab sekarang. Secara teoritis, ini saya katakan adanya ya, kalau ke masyarakat umum saya tidak akan bicara selengkap ini. Vaksinasi influenza itu diberikan setahun sekali karena mengantisipasi mutasinya. Kecepatan mutasi virus influenza itu 4 kali lipat lebih cepat daripada virus COVID. Sehingga harapan kita, vaksin untuk COVID juga bertahan lebih lama daripada vaksin untuk influenza. Ini teoritisnya begitu.
Berapa dok jadinya? Itu yang kita belum tahu. Jadi untuk saat ini apakah booster perlu? Belum bisa kita jawab. Dugaan paling mungkin adalah sekitar 1,5 tahun lagi dari suntikan pertama kita membutuhkan booster. Itu perkiraan ancar-ancarnya. Nanti kita butuhkan nantinya, gitu. Kedua, dok, apakah booster harus sama dengan yang pertama? Kalau kita bicara ideal, namanya pertama suntik dengan vaksin Sinovac misalnya, maka mestinya booster yang tepat adalah Sinovac. Begitu, itu yang tepat. Ewodini ternyata adanya adalah lain, misalnya ya, kenyataan itu kemarin Bapak Ibu Nakes itu dapat Moderna sebagai suntikan ketiga, itu adalah karena kebetulan dapat hibah Moderna. Ya seandainya hibahnya bukan Moderna juga mungkin bukan Moderna sebagai suntikan ketiga. Nah ini kenyataan di lapangan, maka akhirnya dapat suntikan ketiganya adalah Moderna. Begitu ditanya. Nah dok, sekarang tanya lagi dok, terus apakah berarti kita ke depan pasti akan selalu dapat vaksin terus? Tapi saya sampaikan tadi, kita masih berharap menunggu adanya vaksin yang jenisnya adalah jenis yang nasal spray. Itu kita berharap lebih baik dan lebih efektif. Sehingga nanti kita masih nunggu data lagi, udah pakai yang itu berapa lama bertahannya. Semoga lebih lama daripada bertahan kalau yang diberikan dengan suntikan. Begitu ya, itu saja penjelasan ya. Nah sekarang kalau orang tanya saat ini ke penjelasan, kita butuh booster enggak? Yang jawab aja, belum tahu. Loh ini kok kenapa nakes dapat suntikan ketiga? Karena nakes itu berada dalam posisi yang paparan virusnya tinggi. Jawabannya itu dulu Bu. Kita belum bisa jawab pertanyaan apakah pasti butuh booster. Belum tahu. Itu jawaban paling aman untuk saat ini begitu. Oke, sana. Oke, baik. Dan ya monggo lanjut lagi. Terima kasih banyak Pak Dokter. Saya jadi tertarik, ini banyak informasi yang terupdate yang sudah bisa dibagikan oleh Pak Dokter. Saya malah kepengen itu dok punya segera mungkin vaksin nasal itu kalau bisa, tapi mungkin mungkin 1-2 tahun lagi saat ya. Ini di dunia ada 8 kandidat untuk calon intranasal ini. Ada 2 setahu saya yang mulai masuk uji klinik fase 3. Maka secara ini, tapi ini kalau seperti ini jangan masyarakat jangan sampai dulu, ini membuat gaduh ya. Kemungkinan harapan kita nanti pertengahan tahun depan itu sudah mulai ada vaksin yang untuk yang nasal. Ada memang bahkan yang sedang proses untuk diuji klinik di Indonesia yang nasal ini, ya, yang sedang uji klinik. Nanti ini waktu uji kliniknya betul, oke, hasilnya baik, kita akan dapatkan itu di sekitar pertengahan tahun depan. Tapi seperti ini kan masih harapan ya, jadi jangan disampaikan kepada masyarakat. Silakan Pak Abdul, ada lagi, monggo. Ada yang dari Zoom langsung mau tanya, silakan. Langsung mungkin dari atau dari lokasi. Ada satu lagi pertanyaan. Ada satu lagi, silakan. Sebentar. Ini yang atau sebelum mempersiapkan pertanyaan dari Zoom, ini saya lempar lagi ke lokasi. Ada yang antusias lagi, Pak Dokter izin. Monggo, silakan. Monggo. Ada yang ingin bertanya? Pak Heru mungkin ingin menyampaikan. Monggo. Atau dari Zoom ya? Iya. Mbak Ika izin. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Rezeki, masih terkait dengan booster nih ya. Kalau sudah divaksin Sinovac, apakah kedepannya harus vaksin Moderna? Karena katanya Sinovac manfaatnya lebih rendah. Ini saya jelaskan dulu. Bapak Ibu, saya gunakan perumpamaan yang mudah yaitu buah rambutan. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan virus COVID seperti buah rambutan, ya, maka ada bagian bijinya, ada buahnya, ada kulitnya, ada rambutnya, gitu ya, biar gampang ya. Nah, selama ini yang kita tahu, virus COVID itu bisa melekat pada sel tubuh kita melalui rambutnya ini, begitu ceritanya. Ini dulu. Sekarang apa bedanya antara vaksin? Sinovac, Sinopharm itu dipakai menggunakan metode namanya inactivated whole virus. Artinya adalah seluruh virus yang kita gunakan, tetapi kita matikan dulu. Ibaratnya kita seperti vaksinnya adalah utuh buah rambutan. Itu dulu, kita pegang dulu. Yang menggunakan seperti seperti misalnya contohnya AstraZeneca. AstraZeneca itu dia menggunakan hanya rambutnya saja. Dia tidak menyertakan kulitnya, buahnya maupun bijinya. Dia hanya rambutnya saja. Itu AstraZeneca. Kalau Pfizer Moderna dia menggunakan ujung rambutnya saja. Jadi tidak hanya rambut, ujungnya aja dipakai. Nah, semua ini ada alasannya karena ilmu kita saat ini mengatakan virus COVID bisa masuk tubuh kita karena ujung rambutnya tadi melekat.
pada sel tubuh kita. Nah, kita gunakan metode vaksin macam-macam tadi, intinya cuma satu. Kalau sampai ada antibodi yang bisa menghambat ikatan antara ujung rambut dengan sel tubuh kita, selesai masalah dengan COVID. Itu pengetahuan kita sekarang. Itulah mengapa bukan berarti kalau namanya Sinovac itu lebih rendah, bukan begitu. Sinovac itu ketika diberikan seutuh buah rambutan, kita membuat antibodinya ya rambutnya, ya kulitnya, ya buahnya, ya bijinya. AstraZeneca kita suntikkan, berarti kita buat apa antibodinya? Antibodinya rambutnya, tok saja. Kalau Pfizer Moderna, apa yang kita buat antibodinya? Ujungnya rambut tok saja. Nah, mengapa kita suka mengatakan Sinovac rendah? Karena kalau kita ke laboratorium, yang kita cek itu cuma antibodi ujung rambutnya aja. Kita tidak ukur antibodi rambutnya utuh, apalagi kulitnya, buahnya, bijinya tidak. Maka kelihatannya seolah-olah Sinovac kelihatannya rendah. Sebenarnya kalau Sinovac itu kita ukur, ya antibodi bijinya, buahnya, kulitnya, sama rambutnya, ya tinggi juga. Orang nanya lagi sekarang, dok, memang butuhnya berapa dok? Itu yang kita belum tahu, tetapi sebagai ancer-ancer, kita sebenarnya tidak butuh tinggi-tinggi banget antibodinya itu. Jadi jangan berharap langsung harus sampai sekian ribu, 10.000, 40.000, tidak sebetulnya, tidak. Kita hitungan kita tidak sampai sekian, ya, tidak sampai setinggi itu yang kita butuhkan. Maka kalau yang tadi, apakah harus sudah dapat Sinovac terus dapat Moderna? Tidak. Kalaupun betul, ya ini masih tanya ya. Kalaupun betul nanti kita butuh booster, ya kita boleh lakukan itu. Pilihan pertama adalah yang sama dengan dosis 1 sama dosis 2, artinya dosis Sinovac, Moderna. Kalaupun tidak terpaksa, kita gunakan yang berbeda boleh. Tetapi kalaupun harus berbeda, ini kuncinya ini, kuncinya saya beri kunci ini. Ini tidak akan Dani, bahasa kita anak muda ya. Jadi begini, kalau pertama dapat vaksin yang buah rambutan komplit, kayak Sinovac, ya. Terus nanti kedua dapat vaksinnya itu adalah yang AstraZeneca, masih tidak apa-apa. Karena apa? Karena dia dapat buah utuh, sekarang dapat rambutnya tok. Oke, tidak apa-apa. Kalau semula dapat AstraZeneca, dapat rambutnya, terus sekarang dapat Moderna, ujung rambutnya, masih boleh. Tidak apa-apa. Tapi kalau dibalik, itu yang tidak efisien, tidak efektif. Semula dapatnya Moderna, berikutnya dapat Sinovac, itu tidak efektif. Semula dapat AstraZeneca, berikutnya Sinovac, tidak efektif. Nah, itu begitu. Ini mudahnya begitu ya. Ini namanya sebagai vaksinasi buah rambutan. Ya, itu saja. Mau silakan. Perumpamaan yang sangat menarik, dokter. Jadi bisa disampaikan ke masyarakat jadi lebih terang. Jadi tidak berbelit-belit secara klinis juga ya, perumpamaan vaksinasi buah rambutan. Ada satu lagi yang menarik dok dari chat Zoom yang terkait dengan vaksinasi anak juga ya. Iya betul. Izin bertanya Pak Dokter dari Bagus Sandi, dari Bapak Bagus Sandi. Vaksin COVID-19 untuk anak usia di bawah 12 tahun apakah akan ada atau tidak ya Pak? Mengingat PTM sudah semakin masif di lapangan. Baik, terima kasih Pak. Saat ini paling jauh kita baru punya ya untuk usia 12 sampai 17 tahun ya. Artinya 12 tahun ke atas sudah ada 2 yang sekarang kita izin di Indonesia untuk kita pakai ya, dari Pfizer sama dari Sinovac. Bagaimana dengan yang di bawah 12 tahun? Sebenarnya uji kliniknya sudah ada Pak. Tetapi kita belum berani karena uji kliniknya itu masih belum memberikan hasil yang mantap. Ya sebenarnya sudah ada sebetulnya. Sinovac sudah melaporkan, Pfizer sudah melaporkan, ada juga yang lain tapi yang tidak dipakai di kita ya. 2 itu adalah contohnya, Pfizer sama Sinovac. Sudah melaporkan hasil mereka melakukan uji klinik untuk usia 5 sampai 11 tahun. Tetapi memang hasilnya kita belum merasa mantap, belum merasa meyakinkan sehingga kita belum diberi izin sampai saat ini. Nah, terus bagaimana ini kalau yang usia-usia itu harus mulai sekolah? Tanggung jawab tadi itu, bahasa kita tadi, vaksinasi itu melindungi yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya. Yang kita genjot sekarang adalah supaya anak-anak kita yang di bawah 12 tahun itu sekolahnya itu aman. Ya mohon maaf, yang gede-gede tua ini harus vaksin semua. Itu ceritanya. Ya gurunya, ya kepala sekolahnya, ya orang tuanya, ya keluarganya vaksin semua. Tadi itu tujuannya vaksin, melindungi yang bersangkutan dan orang-orang sekitarnya. Kalau yang gede-gede tua, maaf ini bahasa saya agak nanti guyon ya, yang gede tua dari vaksin semua, maka yang anak-anak ini menjadi aman. Kenapa? Karena virusnya terkurung oleh yang sudah divaksin ini. Tetapi mohon maaf, kalau yang gede tua aja masih belum mau divaksin, ya kasihan anak-anak di bawah 12 tahun karena memang belum ada vaksin untuk mereka. Gitu ya. Nah tentu kita berharap suatu saat nanti akan ketemu juga vaksin untuk 12 tahun ke bawah yang aman. Saat ini kita belum yakin maka belum diberi izin. Nanti ya Pak Bagus Sandi, silakan. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita mendengarkan
saripati dari informasi yang sudah dibagikan oleh Dokter Tonang. Saya sendiri punya pertanyaan pribadi, dokter. Bagaimana saya kalau menghadapi masyarakat yang mengatakan begini, dok, kalau orang tua saya mau divaksin, beliau ada komorbid, sampean mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Nah, itu sering juga kita temukan di lapangan, dokter. Saya juga punya orang tua yang sudah sepuh dan memang salah satunya ada yang sulit saya untuk terus terang ajak untuk divaksinasi. Mohon pencerahannya, dokter, izin satu saja dari saya pribadi. Ngaten, orang sudah komorbid memang berarti ada sesuatu dalam tubuhnya. Tentu berarti sudah ada titik bahwa tidak sekuat, tidak sesehat yang memang tidak ada komorbid. Itu sebagai satu pertimbangan. Dalam hal vaksin, sebetulnya isinya vaksin itu ya sama dengan kita obat-obatan yang kita minum sebetulnya, kalau mau kita buka apa adanya. Jadi kita punya komorbid, kita tetap minum obat. Kita punya komorbid, divaksin itu pada dasarnya juga nggak apa-apa. Nah, agar kita yakin betul bahwa betul-betul nggak apa-apa lah, mari kita periksa. Biasanya bapak ibu atau kakek atau orang tua kita itu periksanya rutin kemana? Ya kita ke dokter itu. Kita minta rekomendasinya, dok, ini untuk orang tua saya, untuk ini apakah boleh divaksin? Nanti dokter akan meriksa. Dengan pemeriksaan, karena beliau yang tahu persis sejarahnya, riwayatnya, oh ini pasien saya ini dulu begini, beliau yang paling tahu. Nah, kan beliau kan buat rekomendasi, oh ya, enggak apa-apa divaksin. Nah, itu baru kita akan vaksinasi, itu yang paling benar. Tentu kalau kita punya orang tua, punya komorbid, pasti kan periksa rutin setiap bulan kan. Ya berarti kita rutin setiap bulan kemana, itulah tempat kita untuk bertanya apa yang tepat. Tapi prinsip dasarnya adalah kontraindikasi vaksin itu sebetulnya hanya dua. Kontraindikasi mutlak itu hanya dua. Satu, orang yang memang alergi terhadap vaksin. Itu sudah jelas kontraindikasi, ya. Kedua, orang yang memang gangguan sistem imun, sehingga orang seperti ini tuh diberi apa-apa tetap tidak respon karena sistem imunnya gangguan. Dua ini sebetulnya yang kontraindikasi mutlak. Sementara yang lain, komorbid, autoimun itu pada dasarnya boleh divaksin. Kecuali kalau dokter yang merawat menemukan indikasi ini sementara jangan dulu, mungkin ditunda dulu. Itu begitu. Artinya, Mas, lalu gitu, itu jawaban yang paling rasional seperti itu. Baik, terima kasih. Orang lagi, memang boleh tanggung jawab. Lah kok suruh tanggung jawab. Lah wong setiap hari juga minum obat, ya sama aja sebetulnya kan. Nah ini makanya orang soal lagi mengatakan, lu kan beda, ini kan obatnya diminum, ini sama disuntikkan. Saya jawab, orang yang alergi udang itu juga karena makan udang juga bisa masalah loh, bukan disuntikkan udangnya loh. Artinya apa? Ya semua itu memang ada bawaan masing-masing. Lah kita berusaha untuk memperkecil risiko itu, maka satu tadi, mari ke dokter yang merawat kita. Kemudian kalau nanti divaksin, jangan tergesa-gesa pulang. Siapkan kondisi tubuh yang baik, habis divaksin istirahat dulu, observasi, aman baru kita pulang. Ini kita harus sampaikan pelan-pelan begitu. Atau halo silakan. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Saya jadi tercerahkan juga. Mungkin Bapak Ibu yang di lokasi maupun di Zoom juga tercerahkan oleh penjelasan dokter. Namun sayang sekali karena waktu juga yang membatasi kita semua di sini. Izin dokter, kami ingin meminta closing statement ataupun kesimpulan dari informasi yang sudah disampaikan oleh dokter yang sudah komprehensif, sangat lengkap. Kita ingin mensaripatikan petuah-petuah dokter. Mohon izin dokter untuk closing statementnya. Silakan dokter untuk waktu dan tempatnya. Bapak Ibu sebagai bagian dari jejaring dan keluarga BKKBN memiliki kelebihan dibanding yang lain karena tentu penjenengan sering berhadapan dengan masyarakat. Pesan saya adalah kondisi pandemi ini memang bukan kondisi yang normal, bukan kondisi yang biasa-biasa saja. Ini adalah kondisi yang di luar kebiasaan dan kondisi yang memang memaksa kita untuk menentukan tindakan. Tidak ada obat, tidak ada vaksin yang orang bilang 100% aman, tidak ada. Obat warung pun juga tidak 100% aman kalau kita mikirnya seperti itu. Tetapi karena kita butuh, karena kita merasa ini adalah kebutuhan kita, maka kita laksanakan dengan memberikan antisipasi supaya kalau terjadi apa-apa bisa kita tangani. Nah, kita sebagai bagian dari pemerintah menjadi ujung tombak untuk menjelaskan ini pada masyarakat sebaik-baiknya. Mari bekali diri kita dengan informasi yang cukup agar jawaban kita nanti menjadi tepat dan
kita tidak terjebak pada pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Tetap semangat, semoga nanti pandemi COVID segera bisa kita lewati, vaksinasi bisa segera terjangkau, dan kita semua bisa kembali hidup dalam suatu situasi yang normal baru yang nyaman, bukan normal baru yang menyusahkan. Terima kasih Mbak Lalu. Terima kasih banyak Dr. Tonang. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Widwiono selaku Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah yang sudah hadir dan memberikan sambutan serta membuka acara pelatihan komunikasi publik bersama Bapak Ibu penyuluh KB dan penanggung jawab mobil penerangan BKKBN yang sudah hadir baik di lokasi maupun secara virtual melalui saluran Zoom pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Juga terima kasih atas antusiasmenya sudah berdiskusi dan memberikan banyak manfaat, dan semoga informasi yang kita sudah dapatkan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas secara umum. Amin ya robbal alamin. Baik, saya Lalu Ahmad Hamdani ingin undur diri selaku moderator pada acara sore hari ini, dan mungkin Mas Adi sebagai pemandu acara bisa menutup acara hari ini. Ya, silakan Mas Adi. Terima kasih banyak Mas Lalu, Bapak Ibu yang ada di sini, mohon tepuk tangan sedikit biar kita semakin semangat lagi, semakin ceria lagi. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mas Lalu, diskusinya cukup menarik ya, interaktif, dan juga banyak sekali Bu pertanyaan-pertanyaan teknis yang itu nantinya bisa langsung disampaikan oleh teman-teman di lapangan tentunya kepada masyarakat. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan juga bahwa agenda hari ini Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam Zoom akan mendapatkan e-sertifikat. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu semuanya untuk mengisi link absensi yang tertera di dalam kolom chat Zoom dan juga yang tertera dalam kolom chat kanal YouTube yang sedang Bapak Ibu sekalian tonton. Nanti ke depan akan diproses oleh tim dari Kominfo untuk didistribusikan melalui email Bapak Ibu sekalian sertifikat-sertifikat yang sudah ditentukan. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebih hari ini merupakan hari yang menyenangkan dan kita semua bisa belajar bersama. Semoga hari ini, langkah ini merupakan salah satu hal yang sangat berharga untuk memberikan penguatan kepada Bapak Ibu semua, teman-teman BKKBN yang ada di Jawa Tengah. Semoga ikhtiar kita, ilmu kita ini bermanfaat dan membawa sebuah kebermanfaatan yang lebih luas lagi untuk teman-teman semua dan membawa Indonesia bebas dari pandemi COVID 2019. Akhir kata saya undur diri atas nama penyelenggara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional beserta BKKBN perwakilan Jawa Tengah. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan, mohon izin untuk memberikan evaluasi kegiatan dari KPCPEN dan juga teman-teman Kominfo melalui link yang akan disampaikan di depan. Sebentar.